Ego? Apa sih ego? Egois. Beda loh teman-teman. Tapi kebanyakan dari kita pasti juga pernah atau malah masih sering terjebak mengartikan ego itu sama dengan egois. Ego adanya di psikis atau psyche. Artinya adalah jiwa, rohani, atau sukma. Ego sendiri pengertiannya kalau teman-teman cari, biasanya penjelasannya yang akan didapat akan terkait teori Sigmund Freud, seorang psikoanalisis yang menjabarkan pengertian ego sebagai pengendali kepribadian. Setiap manusia, mau yang paling baik sekalipun atau yang paling jahat, dinilai dari standar masing-masing yang teman-teman punya. Yang normal, yang nggak normal, pasti punya yang namanya ego. Dari situ penjelasan tentang ego sendiri ini sedikit kompleks. Menurut Sigmund Freud, ego itu seperti kondisi mental yang dipersonifikasi menjadi kepribadian, di mana kepribadian itu memiliki struktur atau fondasi. Dan struktur tersebut itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Disebut pada bagian fondasi paling bawah adalah id, yang merupakan dorongan yang mirip seperti dorongan agresif yang dimiliki hewan. Dorongan yang membuat manusia bisa berpikir pendek untuk memenuhi hasratnya. Dorongan agresif ini cenderung negatif. Di bagian atas itu adalah superego, juga merupakan dorongan dari kepribadian yang mengarah pada norma-norma sosial, seperti tata cara, hukum, tata krama yang ada di dalam masyarakat, dan menjadikan kita sebagai makhluk yang beradab. Ego itu ada di tengah-tengah sebagai penghubung dan pengendali agar id dan superego ini tidak ada yang lebih dominan. Ego harus bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan, mengatur kapan harus marah, mengeluarkan karakter id, dan kapan harus patuh pada peraturan, mengeluarkan superego. Untuk dapat mengasah ego itu sendiri, sebenarnya kita manusia telah diberikan akal budi untuk bernalar dan mengatur keduanya. Menurut Freud, yang sehat adalah orang yang mampu mengendalikan ego, hingga dinamika antara id dan superego ini tidak saling mendominasi. Manusia bisa memiliki kepribadian yang berbeda-beda, disebabkan terdapat dinamika di antara id dan superego ini. Egois sendiri pengertiannya adalah sebuah kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Makanya kata-kata yang biasa muncul itu jadi seperti ini. Kita harus menjaga ego kita, bukan egois kita. Dan sebaliknya, kita nggak boleh egois, bukan nggak boleh ego. Apakah egois itu adalah sikap yang selalu bermakna buruk? Teman-teman boleh setuju dan boleh tidak. Siapa tahu ada penganut love yourself? Jawabannya iya. Kenapa seperti itu? Karena manusia tidak hanya butuh kebutuhan fisik saja, tapi juga kebutuhan aktualisasi diri. Makanya kita mempertanyakan, makna hidup kita ini tuh apa? Tujuannya apa? Aktualisasi diri itu adalah tahap seseorang sudah bisa berorientasi pada eksternal, tidak pada dirinya sendiri. Dia ingin dirinya berdaya, bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan, sehingga dia akan mengerahkan seluruh potensi diri untuk pihak di luar dirinya tanpa perlu diketahui siapapun. Tidak lagi butuh pengakuan, tidak lagi berorientasi pada kebutuhan tingkat bawah, yaitu makan, minum, dan hubungan sosial termasuk pengakuan sosial. Baik itu tanpa alasan, kewajiban beragama, atau pada nilai ideologis yang dia pegang. Sikap egois itu bila diberi makan cenderung malah mengutamakan eksistensi diri, meningkatkan sosial narsisme, dan akhirnya orang tersebut jadi tidak malu-malu lagi mengungkapkan jati dirinya bahkan tentang keburukannya.
Sering kan melihat orang yang hidupnya penuh hawa nafsu dan menganggap orang lain yang menahan diri atas hawa nafsunya itu di mata mereka adalah orang-orang yang munafik. Kalau sudah pada level kebal, mau siapapun orang yang menyatakan bahwa kesenangan itu sifatnya hanya sementara, mereka akan menutup rapat-rapat telinganya. Tidak peduli, yang penting asik, yang penting maknyus. Persetan semuanya, ya begitulah kira-kira. Orang yang terbiasa mengikuti keegoisannya dan akhirnya terciptalah perisai, yaitu kebebalan. Kebebalannya itu akan menjadi perisai untuk menolak segala ajaran, membenarkan segala apapun cara untuk memenuhi segala hasrat yang ada dalam keegoisannya. Kalau udah sampai di level ini, sulit banget buat berubah. Ya gimana mau berubah? Gimana mau belajar? Apapun pelajaran, apapun nasihat, mantul, gak masuk. Karena apa? Karena bebal. Kalau udah gini nih, gimana cara memperbaikinya? Gimana cara seseorang itu dapat berubah? Mungkin ya harus hancur dulu sehancur-hancurnya, kehilangan banyak hal, baru deh bisa. Dengan dalih harus mencintai diri sendiri, jangan menempatkan kebahagiaan kepada orang lain, yang sebenarnya justru mencintai diri sendiri itu kan harusnya mencari cara yang terbaik untuk hidup, agar hidup kita itu gak cuma numpang lewat doang di dunia. Hewan, tumbuhan, dan serangga aja yang hidupnya mengikuti insting alamiah untuk memenuhi kebutuhannya itu memberi manfaat pada lingkungan. Sekalipun dianggap hama seperti contohnya serangga atau burung, itu punya manfaat, yaitu membantu menyebarkan serbuk daripada tanaman. Gak love yourself-an mereka. Kucing aja yang kelihatannya cuma tidur-tiduran dan makan, faktanya adanya mereka itu membantu menyeimbangkan rantai makanan. Teman-teman tahu wabah hitam atau Black Death yang merupakan pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan abad hingga akhir abad ke-14 di tahun 1347 sampai 1351 tepatnya, dan membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi di Eropa. Itu karena apa? Karena penyakit pes yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Kenapa merajalela? Karena kebodohan umat manusia yang berpikir bahwa kucing adalah hewan iblis yang biasa dipelihara oleh penyihir. Maka dibantailah kucing-kucing tersebut. Keseimbangan rantai makanan jadi rusak, sampai akhirnya muncul wabah, terus membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Ujung-ujungnya karena manusia lagi, kebodohan lagi, yang didasari apa? Tentu saja kepentingan pribadi. Apa itu? Sikap egois. Muak gak sih? Apa mending kiamat aja kali ya, cepet-cepet? Nangkep kan teman-teman? Egois bukan ego. Semua orang juga punya kalau ego. Dan ego sendiri harus kita kendalikan pakai nalar. Balik lagi ya teman-teman, ini perspektif sepihak aja, buah dari hasil pemikiran. Jadi kalau nggak setuju atau punya pandangan lain, ya silakan. Kalau masih mau egois, punya cukup banyak energi untuk hidup dengan tuntutan-tuntutan keinginan pribadi, ya lanjutin aja deh. Palingan dampaknya apapun yang teman-teman bangun, hancur gak bersisa. Kalau sudah hancur, sudah terdesak, gak punya apa-apa lagi, gak punya siapa-siapa lagi, terus ada di titik antara hidup dan mati, siapa tahu baru deh di situ ada motivasi untuk kembali bangkit dan akhirnya menjadi orang yang berhasil. Dengan segudang penyesalan atas kehilangan banyak kesempatan dan orang-orang yang kita sayangi di waktu dulu, yang kita bunuh sendiri karena di masa itu belum sadar sebab akibat yang dapat muncul dari keegoisan kita. Tapi seenggaknya kan berhasil. Kalau malah makin hancur-hancuran, ya udah ada jalan lain, yaitu bertransformasi menjadi orang yang religius. Lari dengan menggunakan ayat-ayat dan opini-opini kerohanian sebagai alasan dan jawaban untuk meredam rasa sakit dan penyesalan yang kita rasakan.
Karena kita tahu pintu surga masih terbuka untuk siapapun yang datang bersungguh-sungguh dalam pertobatan. Walaupun gagal di dunia, tapi berhasil di akhirat. Mantap.